frame. Nah sekarang please welcome Zoris guys. Wey. Hello everyone, welcome to Mugger Night Podcast where we get together and share our thoughts about literary works that we hate or like. Anyone? Yeah! Woo! Okay, in this podcast, we'll explore the exciting literary world, discussing and finding messages behind movies, novels, short stories, plays, and poems that are popular these days, and old classics as well. Now, before we delve deeper into the topic, let me introduce myself. My name is Ravi. I am the host of the podcast. Now, and in front of me are my exquisite friend who I will going to review or interview today. Please introduce yourself, please. Boleh gue dulu. Nama gue Tegar. Sini ada nama gue Akbar. Namaku Salsa. Okay, very good. Okay, now for today episode, apa nih gimmicknya nih hari ini nih? Gimmicknya Gimiknya katanya anak gunung ya? naik gunung. Ya kenapa tuh kita anak gunung nih? Lu apa outfit lu nih sebagai apa? Ini gue sebagai pendaki gunung. Oh, pendaki gunung. Tapi kayak apa namanya? Tukang parkir ya? Maju. Gak kayak pecinta alam gitu. Iya jelas. Pakai rompi kan. Pecinta alam banget ini. Gue garis keras ya. Iya, kalau lu gimana? Ya seperti yang lihat tadi aja. Pendaki gunung lah. Iya. Lu gak kepanasan coy? Justru gue kedinginan cuy. Berarti kira-kira apa? Grogi lu ya? Ya dikit grogi. Oh, oke. Nervous. Emang benar. Kalau itu mah biasa. Kalau salsa gimana salsa? Beginner hiker gini. Oh, Gak oke. punya duit buat beli alat-alatnya, jadi ya seadanya aja ya. Gak apa-apa. Alright, nice. Okay, nah hari ini nih, in this episode, we're going to discuss two short stories by Dr. Seuss. Sebenarnya tuh, menurut kalian tuh pronouncing Dr. Seuss itu gimana sih? Dokter Sus. Dr. Seuss. Dr. Seuss. Menurut lu gimana Jar? Dr. Seuss ya? By the way, gue kemarin research, there's a video that says Dr. Seuss is not pronounced Dr. Seuss, but Dr. Seuss. Soy. Kayak gitu, Dr. Seuss. Tapi malu banget gue kalau ngomong Dr. Seuss kayak apa namanya? Kenapa malu? Dokter kecap. Kecap. Oh iya. Iya sih, kayak Dr. Soy. Gitu. Ya itu aja. Iya. Okay, back to the topic. The short stories are The Lorax and How the Grinch Stole the Christmas. Both of these short stories have been considered iconic to literary world thanks to their unique visual and catchy storytelling. Now, okay, many people consider. Sorry. Nah, setelah ini gue mau ngejelasin dikit nih tentang sinopsis The Lorax sedikit. Boleh. Ya. Ya boleh. Udah pada baca kan? The Iya, Lorax? udah dong. Oke. Udah. The Lorax by Dr. Seuss tells the story of the Wansler, a businessman who arrives in a vibrant valley filled with trufula Yes. trees trees. and wildlife. Ignoring the warnings of the Lorax, who speaks for the trees, the Wansler begins to cut these trees to produce needs, leading to environmental destruction and the departure of local animals. Abis itu selanjutnya tuh ada short stories atau children's book berjudulnya How the Grinch Stole the Christmas. Nah, the book is about the Grinch who hates Christmas, so he steals decorations, gifts, and food from the residents of Whoville. He dresses up as Santa. But on Christmas morning, he sees the residents still happy because they have each other, teaching him that Christmas is about love and togetherness. Okay, to start this interview, I want to ask you something. What do you think about these stories? Apa sih menurut kalian tentang cerita pendek ini? Untuk kayak cerita ini tuh untuk terutama ya Dolorex ya.
Oh, itu iya. lebih ke untuk eksploitasi. Eksploitasi. Iya, itu. Explosit. Kayak kerusakan lingkungan, tentang kerusakan lingkungan, terus apalagi ya? Tentang Gue juga lupa sih. keserakahan juga. Keserakahan. Bener keserakahan juga utamakan tuh. Dan berakhir di penyesalan kan. Penyesalan, betul. Yes, Penyesalan. betul. Kalau yang lain gimana? First of all, I like of them the short story, the Lorax, and the Grinch. Oke, yes. The first one is the Lorax. I like this story because I don't know why, but I think this short story is very interesting for me karena gua Aku aja nggak apa-apa. Aku yang salah satu orang yang lazy to read. Maksudnya lebih suka kayak visualnya, nonton gitu. Tapi pas gue baca short story ini, I feel like, oh my gosh, this short story is very comfort to read, easy to understand, easy to read juga. Mungkin karena gue udah pernah pernah nonton movie-nya, jadi seru aja gitu bacanya. Karena udah tahu ceritanya tuh kayak gimana gitu. Even though there are differences between the short story and the movie, kayak alur ceritanya, the characters, terus apa lagi ya, suasananya, durasi juga kayak gitu. Betul. Oke. Ya gue kurang lebih sama sih kayak mereka berdua ya. Ya ceritanya sangat menarik ya, ini menggambarkan manusia yang sangat serakah. Sifat manusia Iya, ya. tapi biasanya kalau orang asli nggak nyesel ya di akhirnya. Oh ini kan dia nyesel kan. Iya. Nah makanya itu yang gue bingung, kok dia nyesel ya, malah enak ya kan serakah gitu. Gak boleh gitu. Bangkrut kan dia. Iya, dia bangkrut gara-gara apa namanya, sumber dayanya kan dihabiskan. Iya. benar. Ya, yang itu disebabkan oleh kerakusannya Wansler itu sendiri. Iya kan? benar. Nah, coba lanjut. Udah gitu aja sih. Oh, udah kayak gitu Soalnya aja. udah dibabat abis kan. Oh, iya. Kalau How the Grinch Stole Christmas, how do you guys think about that short stories? Kalau tentang The Grinch beda ya, isunya Ya, beda sama The Lorax. Kalau The Lorax kan itu tentang kerusakan lingkungan ya. Yeah. Kalau ini tuh tentang The Lorax yang he really hates Christmas celebration. Dia tuh nggak suka banget sama acara Natal, terus dia juga benci banget sama orang yang ngerayain Natal. Antisosial lah nih orang. No left lah gitu ya. Iya, No left aja. nggak bersosialisasi ya. Iya. Tapi menurut gue Grinch itu nggak no left. Nggak no left. Iya, dia cuman grumpy aja, kayak apa namanya, benci semua Oh, hal. julid lah ya bahasanya. Julid. Dia nggak Tetangga suka julid, sama coy. orang lain yang bahagia. Lebih ke songong sih kayaknya. Yes, kayak begitu. Oke, next question. I want to know, are there any moments that you guys like from the short stories? Momen-momen yang kalian suka gitu di short stories ini. Ya. Kalau gue yang di The Lorax tuh senengnya pas si Mr. Wansler ini mengasih bibit bunga nih kepada si Ted ini kan. Berarti dia menunjukkan kalau ya menyesal atas apa yang dia telah perbuat. Dia ingin si Ted ini kan membangun lagi nih kebun trufula itu. Itu yang gue paling seneng sih. Oke. Iya. Ya itu di akhir cerita ya. Iya, kalau di akhir gitu cerita. ya. Oke. Kalau kalian gimana? Kalau gue untuk The Grinch ya terutama, kalau The Grinch sih kayak menyadari bahwa ada kalimat di mana Natal itu tidak bisa dibeli di toko. Betul. Bener nggak sih? Kayak ini tuh statementnya tuh karena ini tuh menggambarkan yang namanya apa sih, perubahan besar dalam hidupnya gitu loh. Perubahan hatinya gitu kan. Oke. Oh, so you're saying that The Grinch juga berubah gitu ya sifatnya ya karena Christmas itu sendiri. Wow, itu keren sih. Kalau Salsa gimana, Salsa? Kalau gue yang di The Lorax itu suka sih yang pas waktu The Lorax-nya bilang satu kalimat ke Wansler, nggak ke Wansler juga sih. Kalimatnya itu dia ukir juga di batu, tapi nggak sekalimat-kalimatnya dia ukir. Oke. Dia cuma ukir kata unless. Kalau nggak salah ya kalimatnya, correct me if I'm wrong, unless someone likes you, who cares, a whole awful lot, nothing is going to get better, it's not. Unless kan artinya kecuali ya. Iya, Nah maksud betul. dari kalimat ini tuh jadi pengingat juga bahwa perubahan mungkin bisa terjadi kalau ada yang mau bertindak gitu. Oke, yes, betul. Keren banget Salsa itunya. Tidak Oke. ada
Apa? Enggak. Kenapa? Berarti intinya tidak ada perubahan kalau dia tindakan. Yes. Tidak ada perubahan. Apa coba? Terutama tuh dari diri sendiri biasa nggak sih? Hah? Perubahan tuh. Betul. Dari diri sendiri. Iya, betul. Yes, betul dari diri sendiri. Harus dari diri sendiri emang. Oh, iya. Okay, moving on. Nah, I'm curious about this one question. Okay, kalian semua sudah dewasa kan ya? Sepertinya begitu. Iya, oke. Dewasa mungkin umurnya doang lah. Ya, oke, umurnya doang ya. Oke, when you read this as an adult, Yeah. do these short stories resonate or relate to your inner child? Ngerti nggak, Son? Jadi itu kayak apa namanya short story ini tuh kayak relate gak sih ke apa namanya diri kecil kalian Yeah. tuh dalam hati kalian tuh kan ada bocah kecil gitu kan. Nah, apa namanya itu kayak relate gak gitu? Relate gak? Mungkin kalau untuk gue pribadi di The Lorex ya, Ya. yang dimana itu namanya serakah lah kan. Kalau misalkan kita masih kecil kan masih bocah, Iya masalah sih. mainan pertibat kan. Iya. Pelit anjir. Gila deh. Iya. Ya kalau untuk gue itu aja sih. Oke. Oke, yang ini gimana tuh? Kalau gua, kalau dari perspektif anak-anak, I mean when I was child, gue pasti nontonnya cuma kayak oh ceritanya bagus nih, karakternya lucu. But Yeah. I'm here as an adult. Pas ngebaca ceritanya jadi kayak oh ternyata ada isu sosialnya, masalahnya itu tentang keserakahan seseorang, terus kerusakan lingkungan. Jadi emang relate sih, cukup relate. Oke, jadi kalau ketika lu nonton di zaman sekarang, you sadar gitu kayak ada beberapa isu yang kayak Iya, bahwa lingkungan menjaga lingkungan itu penting gitu. yes betul. Berarti ada isu yang kayak lu apa namanya sadar lah gitu lah. Iya. Ya, oke. Kalau Tegar gimana? Kalau gue pribadi sukanya kenapa? Karena cerita ini digambarkan banyak warna. Yes. Biasanya kan anak kecil tuh suka tuh kan warna-warna, seneng ngeliatnya, iya colorful. Itu yang bikin gue kayak nginget, oh dulu nih seru nih cerita-cerita kayak gini, Yes. enak dilihatnya begitu. Betul. Iya, gue juga apa namanya demen visualnya sih. Iya, visualnya. The visual is very weird, but catchy to the eye. Like Yeah. penggambaran truthful itu dengan kayak pohon yang warna-warni Yeah. gitu kan. Itu kayak wah ini kayak beautiful banget. I wonder if there's a tree like that in the real world. Iya. Oke, kalian membaca atau nonton film Dr. Seuss yang lain nggak? Nonton Nonton. Lorex. Selain Movie-nya. The Lorex sama Grinch? No. Enggak. Ya. Kalau gue boleh pribadi jujur, enggak juga, baru ini aja. Oh baru ini Iya. aja gitu. I suggest you to watch other Dr. Seuss collection karena itu seru banget. Even the movies are very imaginative for me. Gitu ya. Oke, next question. Nah, ini kita udah memasuki ke pertanyaan-pertanyaan tentang narrative element ya. I want you guys to tell me what are the narrative element that highlights the children's book or the short story. Sorry ya. Okay, Dr. Seuss storytelling and visuals in these short stories are unique and considered memorable. Are there any narrative elements that you guys think you can appreciate more? Of course. Apa tuh? Minum dulu ya. Oh iya, by the way ada tahu, iya. ada dimsum. Boleh aja dimakan tuh. Ada Mungkin permen. gue dulu kali boleh jawab. Boleh. Kalau gue pribadi suka banget sama plotnya nih, karena gue rasa dua cerita ini saling bertabrakan. Kenapa? Kalau si Lorex ini kan berawal dari bersenang-senang, berakhir dengan kesedihan. Yes. Kalau si Grinch ini Ya. malah sebaliknya, dia berawal dari sedih nih, kan kayak iri dengki, sujon mulu kan sama orang, berakhir di kebahagiaan, menemukan kebahagiaan lah di situ. Itu yang gue highlight lah dari Itunya ya. Implemented message-nya ya. betul. Oke, kalau Akbar gimana, Bar? Kalau gue pribadi ya, gue masih bingung. Kalau menurut tuh visualnya gimana? Visualnya tuh kayak sederhana ya, kalau bisa dibilang. Oh, sederhana gimana tuh maksudnya? Kayak sederhana dalam arti itu mudah dimengerti, Pak Mas Yul. Oke, terus? Terus kayak colorful banget gitu lah. Oke. Terus apalagi ya? Bingung. Oke. Mungkin
Mungkin Salsa dulu. Oke, mungkin Salsa dulu. Kalau gue themesnya. Themes. Oke, themesnya apa? Both of them. Apa? Both of Both them. of them. Oh, both of them. Oke. In the Lorax, the themes is about the important protecting the environment and how human greed can severely damage nature. The story also teaches we must be responsible for damage we cause, and also there is always hope to fix everything as long as we are willing to act. Oke. Meanwhile, in the Greens, the themes is about only unhappiness. Yes. Happiness doesn't come from things, but from being together with other people. Yes. And the Greens also show that everyone, even the words, that can change to be a better person. Oke. Jadi kayak, wish. Ada yang setuju? Keren. Salsa everyone. Asik. Oke, kalau gue sendiri, I like the story, how the story is being projected. Karena di sini tuh short story-nya tuh kita bisa bilang ini children's book lah ya. Betul. Pada setuju kan? Nah, di sini tuh kayak puisi banget itunya loh. Apa namanya? Penulisannya. Yeah. Kayak gue, ini coba gue ituin ya. Iya, boleh. Nih. Then again, he came back. I was fixing some pipes. When that old nuisance Lorax came back with more gripes. I am the Lorax, he coughed and whiffed. Sorry. Iya, gak apa-apa. Kayak belepetan kan gue. Okay. I am the Lorax. He coughed and he whiffed. He sneezed and he snuffed. He snargled and sniffed. Nah, and so on and so on. Di sini tuh kayak apa namanya penggunaan diksi di storyline-nya itu kayak berima. Iya, gitu. betul. Gaya bahasanya playful gitu ya. Ya, Itu playful yang dan maksud kayak dewasa. anak-anak pun kayak ngebaca itu kayak seru banget itu gitu. Dan ada apa namanya? There's certain rhythm to it kalau mau membaca buku itu gitu. Oke, next question. How have Dr. Seuss stories impacted you? Apa nih dampaknya? Untuk Kalau membaca. gua dulu ya, ingat ya. Kayak Boleh. Dr. Seuss ini kayak mengajarkan kita arti kehidupan. Wih, apa tuh? Arti kehidupan. Kehidupan kayak- apa tuh? Untuk kayak pertama yang Dolores kan, Iya. itu yang namanya penyesalan pasti kan di akhir kayak betul. namanya ketamakan pasti selalu berujung dengan penyesalan. Betul. Terus kalau untuk yang namanya kayak apa sih? Bentar. Apa tuh? Kalau untuk The Green itu kan lebih ke yang namanya dia kebalikan dari si Dolores. Lorax, Iya. ya. Berarti sama yang kayak dijelasin. si Fajar barusan kan. Ya. Nama lu Tegar tuh Fajar sih. Tegar ya. Tegar. sorry bro. Parah. Biasa, nervous. Nervous. Parah banget. Nyantai aja, nyantai pelan-pelan. Bentar Bray, panas banget Bray. Asli, mas gua. Asli. Asli. Tahan dulu. Ya, udah gak apa-apa. Buka balik. Cuek. Cuek aja. Oke, kita moving on yes. Nah, the storytelling in these short stories has unique characteristics, right? Nah, can you guys explain to me more about it? Kayak karakter-karakter di sini kan digambarkan sebagai kayak sebuah karakter yang aneh gitu. Kita Iya. juga belum pernah kayak ngeliat karakter kayak Lorax gitu misalkan atau The Grinch gitu. Secara Atau- visual, apa Iya, tuh? secara visual Oke. gitu. Kalau menurut kalian tuh kayak gimana? Ada yang mau disampaikan dari situ? Dari keunikan itu gitu. Unik. Ya, memang cerita dari Dr. Seuss ini has unique characters and different from other stories. Salah satunya tuh gaya bahasa yang tadi udah dijelasin sama Raffi juga. Yes. Kayak gaya bahasanya tuh playful, terus berima, enak aja gitu buat dibaca. Terus memorable juga. Terus walaupun bahasanya itu simple tapi ceritanya mampu gitu buat ngasih pesan moral tentang lingkungan, keserakahan ataupun perubahan, dynamic characters gitu. And I think Dr. Seuss, he is so smart at building an imaginative world through colorful and Parah lu maju sini lu parah lu maju lu parah banget. BTW tadi ada suara thud gitu. Iya. Itu
itu ada lagi. Anomali tuh anomali. Anomali, ada anomali. Itu adalah anomali dari ex co-host kita. Iya. Itu kenapa sih host lu bisa Apa? bagus sendiri gitu dia? Iya. Kagak tahu gue juga, gue udah ajak berkali-kali dia kagak mau ya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin dia punya kesibukannya tersendiri. Gitu. Oke, gimana Sar? Udah. Dah, oke. Oh, iya. Ya udah. Berarti lu dari penjelasan lu tadi, gimana tuh Bar menurut lu? Apa ya? Kan tadi kan udah ngomongin banyak apa namanya? Apa? Kan tadi Apa? kalau bilang kan kayak cenderung menggunakan bahasa yang sederhana ya. Iya betul. Irama yang menarik kayak Iya. serta visual yang kayak warna. Yes. Teknik ini tuh kayak membuat cerita-cerita ini tuh sangat mudah dicerna lah. Mudah dicerna kan oleh pembaca muda sekaligus menyampaikan pesan moral yang kuat gitu loh. Iya. Oke. Gitu sih menurut gua. Ya udah. Oke. Nah, moving on. Nah, kan di sini kita udah ngediscuss ya. What are the issues that have been implemented in those children books or short stories Yeah. between the Lorax and the Grinch? Yeah. Right? Yes. Okay. I want you guys to dig deeper on the Lorax first. Nah, the first one is, what are some real world examples of human greed harming nature? Apa sih contohnya tuh yang di dunia nyata tuh Iya. kayak menggambarkan kerakusan manusia gitu yang melukai alam. Alam. Mungkin Yes. di sini gua mau jawab ya. Iya, boleh. Kalau untuk Dolores kan itu penebangan pohon secara besar-besaran ya skala. Brutal bisa dibilang. Brutal. Iya, apalagi kan untuk di negara kita kan Indonesia terutama Kalimantan kan yang kalian Banyak dengar banget itu ya. itu paru-paru dunia kan. Betul. Iya, dibilang kayak gitu. Ah. Sampai sekarang kan di khususnya tuh pengen dibangun yang namanya IKN di sana. IKN. Udah dibangun. Sorry, Lu gua lupa. tinggal di goa atau gimana sih? Lupa coy. Kayak Coba lanjut. kayak banyak banget nih penebangan secara besar-besaran tapi tanpa adanya reboisasi. Woi. Woi. Jadi kalau bisa tuh kalau nebang ya seenggaknya harus ada tanam Reboisasinya, juga ya, iya, reboisasi betul. itu. Iya, Itu. ada kompensasi. Yang dilakukan gitu. sama One Slayer di akhir kan tuh. Iya, betul. Iya. Oh, kalau ketiga gimana? Kalau gue kurang lebih sama sih ya, ngambil contohnya di Kalimantan itu ya. Gila. Apa? Hutan-hutan yang bener kata si Akbar tadi, paru-paru di dunia mau dihilangin gitu aja kan. Iya. Gimana kita napas ntar kan? Iya betul sih. Apa nafas mah kita masih bisa nafas. Bisa ya? Tapi, tapinya Sesak. Ya nafas kita sesak pasti gitu. Lu tinggal di mana? Gua Hah? ini sini nih. Di mana? Di Iya. sini. Iya. Gunung Sindur. Oke. Lu di Gunung Sindur gimana? Nyesek gak? Enggak sih. Oh enggak, anjir. Bukan ibu sundar debu mulu ya? Iya. Gua rumah gua di Ciputat, buset. Tidurnya kagak nyenyak. Truk mulu isinya coy. Usuk Usul semua. Oke, lanjut. Oke, kalau Sasa gimana nih? Nggak beda jauh sama Akbar sama Fajar. Oke. Iya. Penebangan hutan secara liar besar-besaran buat ngebuka lahan kayak buat apa perkebunan atau tambang. Yes. Terus juga ada overfishing itu masuk gak ya? Hah? Overfishing. Kayak Oh, mancing. iya. Oh iya. Spesies Mungkin Bapak masuk mancing. kalau yang pakai bom tuh. Yang bom. Itu kan merusak alam kan? Oh yang mutlak itu Iya. ekosistem terutama ini kan apa sih namanya? Apa? Karang laut Iya. kayak rumah ya terumbu karang. Ya. Nangkepnya kalau nggak pakai bom pakai racun tuh kan? Iya, Itu benar. baru merusak alam menurut gua. Iya, memang. Cuma kalau menangkap biasa Tapi kayak enggak sih. kalau overfishing juga kan spesies ikannya jadi ini hampir punah dong. Kan dia mah sekali beranak 1000 kan? Iya betul. Iya. Gak gitu. Kagak gitu, bro. Banyak loh apa namanya hewan-hewan Apa? perikanan gitu yang Iya. udah terancam punah. Salah Betul, satunya betul. itu hiu. Hiu. Hiu, penyu. Itu Penyu. tuh udah apa namanya? Salah dua Salah dua. makhluk-makhluk yang apa namanya yang sudah termasuk kategori langka. Oke, nah sekarang gue mau ke next question nih. How can we reduce human greed to protect the environment? Menurut kalian nih, gimana sih cara ngurangin kerakusan manusia untuk untuk melindungi lingkungan kita Iya. gitu? Ini kan karena short story-nya kan bertujuan untuk anak-anak ya. Iya. Kayaknya lebih baik tuh adain kayak edukasi dini. Edukasi, karena betul. Edukasi dini itu terhadap anak-anak. Terus kayak pendidikan itu kayak
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga bumi. Ya betul. Menjaga bumi kan. Yeah. Terus mempromosikan gaya hidup yang ramah lingkungan. Ya betul. Terus serta mengajarkan nilai-nilai keberlanjutan yang penting untuk masa depan. Betul. Menurutku itu aja sih. Iya. Oke. Mungkin kalau di real life-nya harus ada, pemerintah juga harus tegas kali ya, kayak misal biar perusahaan juga enggak asal buang limbah sembarangan, betul. kayak sampah-sampah kayak gitu. Cuma emang harus balik lagi ke diri masing-masing Kesadaran kan. diri sendiri. Kesadaran diri Iya, sendiri sih, Iya. benar sih. Memang sih memang harus disadarkan juga kita atas lingkungan kita yang sudah tercemar sekali. Iya. ya, Harus itu. ada punishment lah kalau. Ya, harus ada punishment. Soalnya punishment kagak Nggak cukup works juga. ya. Jadi nggak works juga. Orang-orang masih melakukan itu juga. Tapi ya, emang perlu kesadaran kita sendiri sih. Kalau Tegar gimana? Gue sama sih sama mereka berdua, sangat setuju apa yang mereka bilang. Yang pertama itu kita harus membangun mindset kita ya untuk Yes. mencintai alam lah. Kalau alam itu kan bagian dari kita ya. Yes. Kita nggak bisa hidup kalau tidak ada alam. betul. Dan setuju juga Mas Asa, pemerintah harus lebih tegas ya untuk membuat peraturan-peraturan untuk alam kita lah. Kan Indonesia bisa dibilang kaya sekali nih alamnya ya, penambangan di mana-mana kan. Itu pasti kan harus dijaga ketat ya oleh pemerintah gitu. Ya, tapi saya sangat disayangi kekayaan alam kita itu juga sering sekali dia dieksploitasi. Dikuras terus. Iya, dikuras terus. Banyak banget tanah-tanah yang hutan-hutan yang tadinya dilindungi jadi digusur. Betul. Itu yang gue sayangkan sekali sih. Sangat-sangat disayangkan. Iya. Nah, kalau kita udah ngomongin bagaimana cara melindungi lingkungan dan hutan-hutan belantara di Indonesia, menurut kalian, how can education help combat human greed? Menurut kalian tuh gimana sih edukasi itu bisa membantu untuk melawan human greed itu? Gimana? Edukasinya apa? Mungkin edukasi sejak dini. Iya. Iya, betul. Ya, Ya, edukasi Emang jenis udah apa? tadi. Jenisnya kayak gimana? Boleh gue jawab kali ya. Mungkin nih Boleh. seperti yang rompi gue pakai nih, sekolah alam. Itu punya teman kita tuh, Fahmi. Sekolah alam. Boleh kita mention namanya Fahmi. Dia adalah guru sekolah alam. Mungkin di sana dia sedikit cerita ke saya ya. Jadi anak-anak di sana tuh udah diajarin kayak edukasi tentang alam, bagaimana kita menanam tanaman, menjaga alam kita agar tetap lestari ya, begitu. Sampah sembarangan. Betul. Ya begitu sih. Iya sih, gue juga salut sama Pak Fahmi ya. Iya betul. Dia adalah seorang guru alam. Dia mengajar di sekolah alam. Mungkin nanti Pak Fahmi maju ya. Ya mungkin bisa harus bisa Oke. nanti. Mungkin next episode ya. Iya. Oke. Nah selanjutnya nih kita udah ngebahas Dolorex banyak nih. Kita coba loncat ke The Grinch. Nah, when the people of Whoville lost their presence, they seemed like they were accepting the way things had gone. Do you guys think that is okay to be like that? Nah, menurut kalian kan ketika warga-warga Whoville nih kehilangan kado-kado dia gitu Iya. kan. Nah, tetapi mereka tuh kayak oke-oke aja gitu. Oke-oke aja, iya. Iya. Nah, menurut kalian tuh oke nggak sih kayak begitu? Kayak is it right to be like that? Menurut kalian gimana? Sebenarnya oke nggak oke sih. Bohong kalau nggak sedih kalau adanya hilang. Bohong banget kalau nggak sedih. Tapi mungkin tertutup oleh kehangatan kebersamaan. Jadi kita saling merangkul. Udah nggak apa-apa, diam, yang penting lunya yang nggak hilang kan gitu. Oh iya. Cuek aja, Bisa, cuek. bisa. Oke. Mungkin Salsa boleh. Kalau di short story-nya oke-oke aja sih kayaknya. Why not? It's not a big deal. Karena di Whoville itu kan nama itu ya penduduk situnya. Mereka itu nggak terlalu mentingin barang-barang yang dicurinya itu kan. Yeah. Kayak it's not important things. Mereka tuh lebih ke kebersamaan, dan si Grinch nih nggak mikirin ke situ kayaknya ya. Grinch itu cuma mikirnya kayaknya kalau misalkan kadonya diambil, dicuri, kayaknya penduduk Whoville sini nggak bakal ngerayain Natal gitu. Tapi ternyata tetap ngerayain juga kan. Juga, iya. Iya. Betul sih. Cuma kalau di real life ya no. Nggak mungkin. Bisa. Pasti Apalagi sedih. kehilangan barang yang berharga. Iya. Gitu. Banyak. Dikejar, gebukin. Carilah men. Iya.
Itu kan di luar negeri, kalau di Indonesia. Nggak tahu itu gimana ya. Kita nggak tahu. Kalau di luar Mau negeri. nyebut. Kalau di Indonesia mah damai. Damai banget. Warga-warganya baik. Oke, moving on. Ngomongin itu lagi. Oke, nah, in modern context, how can social isolation affect an individual's behavior as it did with the Grinch? Ngerti nggak, Son? Jadi itu kayak gimana sih? Kayak social isolation itu kayak berdampak kepada diri seseorang gitu, kepada perilaku seseorang gitu, kayak sama seperti sifatnya The Grinch Di era sekarang nih. ya, di era sekarang. Wah, itu sangat realistis ya kok di era sekarang. Banyak kan kalau yang isolasi apa tadi? Social isolation. Iya, social isolation. Orangnya jadi ini sih feeling lonely, terus karena mereka nggak bersosialisasi juga kan. Jadi sujonan sama orang ya. Iya, nggak percaya sama orang, gampang marah juga, nggak baik sih. Iya betul. Pikirannya buruk mulu lah bisa itu. Kalau menurut gue ya kayak isolasi sosial tuh dapat kayak mempengaruhi yang namanya perilaku seseorang dengan membuat tuh mereka merasa terasing dan cemas gitu lah. Terus juga kayak hal ini tuh dapat yang namanya menyebabkan sikap negatif atau penolakan terhadap orang lain di sekitar kita gitu. Iya betul. Iya, benar sih, ada dampaknya juga sih Iya. kayak gitu ya. Oke, nah karena waktunya sudah mau habis nih, to wrap this interview up, what can you guys conclude after reading the short stories? Apa ya konklusinya? Apa konklusinya gitu? Apa yang kalian dapat sih setelah membaca buku-buku ini? Kalau gue pelajaran yang gue dapet ya pasti ya dari jadi manusia tuh kita nggak boleh serakah ya, kita mengambil hak kita tuh secukupnya aja, dan yang pasti ngambil dari Green Study tuh kalau bisa bersosialisasi lah kepada sesama. Kita harus merasakan kehangatan bersama, jangan apa-apa sendiri, mengurung diri. Betul. Gak mungkin kan yang namanya lu meninggal gotong Manusia kan makhluk sosial kan. Betul. Nah, kalau bisa bersosialisasi lah kepada warga-warga sekitar begitu. Oke. How about you, Salsa? You Nggak banyak sih sebenarnya, cuma ya pelajaran yang bisa diambil jadi tahu betapa pentingnya menjaga lingkungan, terus juga kayak tentang perubahan diri from evil to good or from good to evil. Itu kan banyak banget ya di real life orang yang tiba-tiba berubah, entah itu karena diri sendiri atau masa lalu atau lingkungan. Lingkungan dia betul. Paling banyak lingkungannya. So Iya, guys, for all of you, please be friends with people who can make you better. good, great words. Kasih paham. Oke, kita lanjut ke Akbar. Gimana, Bar? Kalau gua nggak berbeda jauh dari mereka berdua ya, dari Tegar sama Salsa. Salsa. Betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan ya. Apalagi kan lingkungan ini buat masa depan kayak anak-anak atau cucu kita ya. Betul. Jadi kalau siapa lagi yang bukan jaga, kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Betul. Karena Jadi kita cukup. tumbuh di lingkungan Itu. kita begitu Iya. kan. Gitu aja. Oke, berarti konklusi yang kita dapat hari ini adalah jagalah lingkungan di sekitar kita dan sayangilah diri kalian sendiri. Dan bersosialisasi lah. Betul. Nah, oke. Karena Zoris hari ini masuk ya, gue pengen mau manggil Zoris untuk ke frame. Nah, sekarang please welcome Zoris, guys. Wey. Duduk. Sini. Apa nih? Oke. Lo apa? Kak, apa kabar? Zoris, apa kabar? Wah, sehat banget. Kebetulan lagi hujan di luar. Oh iya, hujan di luar ya? Kagak. Kagak, biasa aja. Itu ada hujan. Oh, bocor. Oke, udah kasih waterproof belum? Oh, enggak usah. Nggak usah. Oke. Saya panggil. Ya. Menurut lu gimana cerita hari ini? Oh, bagus banget. Teman-teman yang sudah datang di belakang layar juga bagus banget. Oke. Nah,
lu next episode bakal mau masuk lagi nggak? Kebetulan itu. Sibuk ya. Lu jangan so sibuk. Matang, lagi mikir matang. Kenapa emang bentrok sama jadwal lu? Alhamdulillah saya akan tampil sebagai apa aja nanti. Mantap, oke deh. Jangan apa aja Berarti dari sini kita bisa lihat ya, Zoris akan tampil lagi di episode berikutnya. Iya. Kita tunggu aja ya nanti bagaimana. Mungkin teman-teman yang ada di rumah udah kangen banget. Gue kangen banget sih nih ada dia nih, nanti dia bakal nanti dia akan menjadi narasumber di episode berikutnya. Iya, mantap. Oke, Riz balik lagi ke sana. Begitu. Diusir secara halus ya. Iya. Kasar sih dulu. Kasar sih. Gue lebih kasar sih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Alright guys, thank you guys for listening and watching this episode. We hope that our discussion will bring you inspiration. Don't forget to like, subscribe, and share this video with your beloved friends. Stay tuned for the next episode. Sampai jumpa, tetap cintai sastra, dan sampai ketemu di pembahasan menarik lainnya. Because anyone, yeah, thank you. Ayo makan. Karena ada makanan yang gak dimakan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.